Pesan ini singkat saja, bahwa kita sebagai orang Papua, kita sudah bosan mendengarkan berbagai berita, berbagai kejadian, dan juga melihat langsung berbagai konflik yang ada di tanah Papua. Baik konflik yang dilakukan oleh sesama orang Papua, misalnya perang suku, berkelahi, atau baku pukul, bakar-bakaran, blokade, dan segalanya, maupun konflik yang lahir karena perbedaan ideologi antara Papua Merdeka harga mati dengan NKRI harga mati. Dan juga berbagai pencurian yang ada, baik pencurian motor, pencurian mobil barangkali ya, dan juga pencurian berbagai material yang dimiliki oleh orang lain, maupun pencurian dalam bentuk misalnya hak-hak ataupun korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada, perampokan yang ada, pembunuhan yang terus-menerus disuarakan oleh media, padahal banyak hal positif juga yang terjadi di tanah ini, tetapi berbagai media yang kami lihat, terutama kalau Anda hidup di luar Pulau Papua, itu kebanyakan anda pasti baca tentang berbagai hal yang negatif, yang seolah-olah itu menakuti orang luar untuk masuk ke tanah Papua. Ya. Jadi media ini pun menurut saya dalam tanda kutip kurang ajar. Menyebarkan informasi seolah-olah Papua ini hidup dalam kekacauan yang parah. Itu sudah lama terjadi ya. Tadi sudah saya katakan ada pembunuhan, penembakan yang terus-menerus dilakukan, baik yang dilakukan oleh OPM maupun oleh TNI, ataupun sekarang ada pemain baru yaitu OTK, orang tak dikenal, yang tembak sembarangan, lalu OPM tuduh TNI yang lakukan, TNI tuduh OPM yang lakukan, sementara pelakunya sulit untuk ditangkap ya. Dan juga berbagai macam ketidakadilan yang ada dalam menyangkut Papua ini. Kita sebagai orang Papua, saya sebagai orang Papua itu sangat bosan sekali ya mendengar berbagai hal yang negatif ya. Dan saya merenungkan dan melihat bahwa banyak sekali orang Papua yang baik ya, orang baik, orang yang memiliki pikiran yang kritis, orang yang mau bersaing, orang yang terbuka, orang yang membawa perdamaian sesuai dengan pesan dalam firman Tuhan. Menurut keyakinan Kristen, saya pikir di agama lain pun mengajarkan untuk perdamaian ya. Lalu misalnya banyak sekali orang pintar yang sudah mampu, tetapi mereka ini adalah saya sebut the silent majority. Mayoritas orang baik itu diam melihat kondisi yang ada ya, ataupun ya mereka cenderung tertutup ya. Dan juga banyak sekali influencers, misalnya YouTuber, artis, orang pintar, tokoh ya, mereka tidak mau ataupun tidak banyak yang menyampaikan misalnya seruan perdamaian di tanah Papua. Ketika ada YouTuber atau artis atau siapapun yang berusaha untuk mengangkat isu Papua, maka dia selalu dikaitkan dengan misalnya pendukung OPM, pendukung Papua Merdeka. Padahal kan tidak selalu seperti itu ya. Padahal kan kita hanya ingin perdamaian, masyarakat yang damai. Oke, sebagian orang memiliki pandangan bahwa perdamaian itu diperoleh melalui misalnya ketika merdeka. Banyak orang Papua menganggap bahwa ketika merdeka baru perdamaian itu terwujud. Kemudian orang dari Indonesia dalam hal ini aparat mengatakan bahwa hanya dengan menciptakan perdamaian, artinya dengan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka tercipta perdamaian. Ini kan hal yang rumit kalau kita punya pemahaman seperti itu ya. Terlepas dari kita punya pemahaman masing-masing yang berbeda, di mana ada ruang kita harus menyebarkan perdamaian ya, menyerukan perdamaian. Makanya video ini saya buat judul para orang baik, para tokoh-tokoh di tanah Papua harus berani keluar bergerilya menyebarkan virus perdamaian ya. Karena apa? Hanya dalam situasi damailah tercipta pembangunan yang baik, pembangunan yang maju ya, pembangunan kalau pembangunan fisik dan juga pembangunan manusia bagus, itu nanti kemudian menandakan pembangunan atau kemajuan suatu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat ya. Jadi ya, saya sebagai orang Papua bosan sekali dengan berbagai macam informasi yang negatif yang mungkin memang benar adanya, tapi juga mungkin sengaja diciptakan, dipelihara supaya Papua itu berada dalam benak orang luar itu adalah Papua yang kacau, Papua yang tidak damai, Papua yang konflik, Papua yang primitif, Papua yang tertinggal. Ini kan hal-hal yang menurut saya tidak baik. Kita sebagai manusia yang punya agama, yang meyakini Tuhan, harusnya kita berusaha untuk menciptakan atau melihat segala sesuatu dengan tanpa mengucilkan atau memanfaatkan kelompok tertentu ya. Dalam hal ini saya merasa Papua itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak penting, hanya untuk kepentingan orang yang sedikit orang, tetapi situasi konflik itu seolah-olah seperti dipelihara. Indonesia ini kan banyak profesor, banyak orang-orang hebat, mereka itu mampu mendamaikan perdamaian Aceh di Helsinki waktu itu tahun 2004 atau 2005 ya, itu kan sudah damai dengan gerakan Aceh Merdeka. Lalu bagaimana perlakuan dengan gerakan Papua Merdeka ya, seolah-olah ini sepertinya dipelihara. Saya percaya para profesor dan juga orang-orang hebat ini mampu berpikir dan bisa mengambil solusi yang tepat ya. Apakah solusinya damai, apakah solusinya perang, apakah solusinya merdeka, apakah solusinya dengan tetap Indonesia, perlu ada solusi yang harus dibicarakan. Kalau dibiarkan seperti ini, nanti lama-lama kita ini banyak orang sipil, masyarakat biasa yang mati, yang kehilangan hak-haknya hanya karena berada di dalam situasi seperti ini, situasi yang damai. Itu yang kita harapkan. Jadi saya berharap bahwa tokoh-tokoh di tanah Papua itu harus setiap hari bergerilya untuk menyebarkan perdamaian. Semua tokoh tanpa terkecuali ya, mendamaikan, menyerukan perdamaian ya. Perlu ada solusi yang terbaik ya. Hadirkan semua pelaku, semua orang yang berkonflik. Dalam hal ini jika konfliknya adalah karena berbeda ideologi antara Papua Merdeka dan NKRI harga mati, maka semua pihak itu harus dikumpulkan. Perlu ada solusi. Ini pesan buat Bapak Presiden yang baru, Bapak Prabowo. Kita mau perdamaian, kita mau solusi, kita mau jawaban yang terbaik untuk Papua ya. Jadi tolonglah dipikirkan, jangan biarkan kami rakyat Papua ini hidup dalam kondisi yang
takut, yang rasa tidak aman, yang rasa curiga, dan ini dan itu ya, segala macam. Jadi segala macam perbedaan pandangan ideologi, pandangan politik yang ada antara NKRI harga mati dan juga antara Papua Merdeka harga mati, tolong cari solusi yang baik. Dan pesan saya, para tokoh-tokoh di seluruh tanah Papua bahkan di Indonesia harus keluar berani berbicara perdamaian, ya, perdamaian, menyerukan perdamaian, merangkul semua, berbicara, duduk, dan ayo kita cari solusi, akhiri masalah yang terus terjadi di surga kecil yang jatuh ke bumi tanah Papua. I'll see you in the next video. God bless you.